Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulansari, NPM 180600071 dari Prodi PGSD 5B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari saya mengenai seberapa pentingkah asas, pendekatan, dan model dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Dan ini jawaban dari saya. Kurikulum merupakan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan apapun jenis kurikulumnya. Pasti memerlukan asas yang harus dipegang. Asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang kita memiliki hal-hal yang bertentangan, karenanya harus memiliki seleksi terhadap kurikulum tersebut dan asas-asas tersebut. Dalam mengembangkan kurikulum, kita harus memperhatikan 4 asas dalam mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulumnya berarti penyusunan kurikulum hendaknya berdasarkan dan terarah pada falsafah yang dianut. Yang kedua, asas psikologi, di mana manusia adalah makhluk yang bersifat unitas multipleks yang terdiri dari 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi satu. Yang ketiga, aspek sosiologis, di mana kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Yang keempat adalah asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Jadi, sebuah landasan memainkan peran penting dalam segala aspek kurikulum. Landasan berilah fondasi yang kuat sehingga tidak mudah tergores dalam keadaan apapun untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Poin yang kedua, seberapa pentingkah pendekatan pengembangan kurikulum? Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pendekatan. Pendekatan ini lebih menekankan pada suatu usaha atau penerapan langkah serta cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan metode yang tepat. Pendekatan pengembangan kurikulum antara lain: 1. Pendekatan bidang studi. 2. Pendekatan kurikulum inti. 3. Pendekatan kurikulum fusi. Dan yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Dan mengapa pendekatan ini penting? Karena keadaan masyarakat yang terus-menerus berubah dan berkembang menyebabkan munculnya masalah atau kebutuhan yang baru dihadapi seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Oleh karena itu, pendekatan kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Poin yang ketiga, seberapa pentingkah model dalam mengembangkan sebuah kurikulum? Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sebuah kegiatan. Model pengembangan kurikulum antara lain: 1. Model Tiller. 2. Model Taba. 3. Model Oliva. 4. Model Nichols dalam bukunya yang berjudul Developing a Curriculum. Dan yang kelima adalah model Dynamic Scale-Back. Nah, mengapa model pengembangan kurikulum itu penting? Karena model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia, dan model digunakan sebagai pedoman untuk menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Jadi kesimpulannya adalah mengapa asas, pendekatan, dan model itu sangat penting dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Jadi, baik asas, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum sangatlah penting karena untuk mengembangkan suatu kurikulum, kita memerlukan sebuah landasan. Dan kurikulum tersebut haruslah mengikuti perkembangan zaman dan mampu menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Agar sebagai negara yang berkembang, kita harus memberikan sektor pendidikan yang baik di mana hal tersebut terlihat dari kurikulum pendidikan di negara tersebut. Itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.